Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan, alangkah terlebih dahulu kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah darinya. Berdoa dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu bab lagi mengenai manajemen perubahan dan pengembangan organisasi dengan topik mengenali kebutuhan atau peluang untuk perubahan, atau dalam bahasa Inggrisnya recognize a need or opportunity for change. Nah, kemarin kita sudah mempelajari model dari proses perubahan. Ada beberapa teori yang dikemukakan bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Yang inti dari kesemua teori tersebut adalah bahwa perubahan itu adalah proses yang mana setiap proses itu dilewati dan dimuluskan oleh agent of change supaya perubahan yang dituju itu bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, setelah mempelajari proses perubahan tersebut, kita masuk ke bagian di mana organisasi perlu mengenali kebutuhan perubahan atau peluang perubahan. Yang juga disebutkan kemarin, peran ini sebenarnya dilakukan oleh manajer perubahan atau agent of change. Dia adalah orang yang berperan untuk mengenali kebutuhan perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Kemudian dibantu oleh individu-individu yang berada di dalam organisasi untuk sama-sama memahami bahwa kita perlu untuk berubah dalam suatu keadaan tertentu. Nah, sumber perubahan ini dalam rangka mengawali pengenalan atau mengenali perubahan yang dilakukan organisasi, maka beberapa sumber perubahan ini bisa dari lingkungan eksternal perusahaan, bisa juga dalam lingkungan internal perusahaan. Nah, sementara itu sebenarnya bahwa banyak peluang dan ancaman yang memicu perubahan dapat ditemukan di lingkungan eksternal organisasi. Kemudian juga seperti yang sudah disebutkan pula bahwa kemungkinan juga akan ada beberapa temuan dari lingkungan internal organisasi yang mana temuan tersebut memicu terjadinya perubahan di dalam organisasi. Oke, kita masuk ke external source of change atau sumber eksternal dari perubahan itu sendiri. Biasanya Oke, kita masuk kepada external source of change atau sumber eksternal dari terjadinya perubahan di dalam organisasi. Nah, dalam beberapa hal atau beberapa manajer itu lebih baik dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman di lingkungan eksternal. Nah, pengusaha atau organisasi atau manajer perubahan ketika mereka menggunakan intuisi yang sangat baik, maka identifikasi peluang dan ancaman itu lebih luas dan lebih bermakna dan bisa menjadi sumber yang kemungkinan menjadi pemicu terjadinya perubahan di dalam organisasi. Nah, sekarang ada beberapa alat analisis yang digunakan oleh manajer perubahan atau agent of change untuk melakukan audit eksternal berkaitan dengan proses pencarian atau menyadari perubahan yang sumbernya dari eksternal. Disingkat dengan akronim PEST, yakni Political, Economic, Social, Culture, dan Technological. Politik, ekonomi, sosiokultural, dan juga teknologi. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai PEST. Yang pertama mengenai political factor atau faktor politik. Nah, hal ini termasuk di dalamnya adalah
adanya undang-undang baru di berbagai bidang seperti pengelolaan lingkungan, perlindungan konsumen dan pekerjaan, kemudian peraturan pasar di berbagai bidang seperti perbankan, telekomunikasi dan penyiaran, kemudian juga ada kebijakan fiskal dan sebagainya, kemudian organisasi yang nantinya akan beroperasi di pasar internasional juga perlu menyadari bahwa legislatif peraturan yang ada di negara tertentu dapat mengubah tingkat stabilitas organisasinya dan juga akan mempengaruhi pastinya operasi dan juga stabilitas politik di negara yang dia tuju. Kemudian yang kedua, economic factor atau faktor ekonomi ini termasuk di sana seperti isu-isu seperti dampak krisis kredit terhadap yang sedang berlangsung, kemudian ada cost of raw material, biaya bahan baku, ada new competitor age, ada pesaing baru, kemudian biaya bahan mentah, kemudian keamanan persediaan serta persaing dalam siklus perdagangan. Selanjutnya yang ketiga ada social culture factor. Di sini faktor sosial dan faktor budaya. Kalau faktor sosial termasuk di sana tren demografis seperti penurunan angka kelahiran atau populasi yang menua. Nah, di Indonesia ini kita dihadapkan dengan atau diuntungkan dengan adanya bonus demografi di mana angka manusia milenial yang ada di Indonesia lebih banyak. Nah, itu juga akan mempengaruhi organisasi untuk berbenah melakukan perubahan untuk menghadapi konsumen milenial. Kemudian ini berkaitan dengan faktor sosial juga termasuk di sana adalah sikap terhadap pendidikan, pergeseran sikap terhadap pendidikan, ada pelatihan pekerjaan yang dapat berlangsung pada ketersediaan tenaga terlatih. Misalnya ketika di suatu negara tingkat pendidikannya 90%, maka kemudian organisasi juga akan berubah bagaimana menghadapi individu-individu yang cerdas untuk memilih suatu produk gitu kan. Kemudian berkaitan dengan faktor budaya, penting ketika kita memasuki suatu pasar baru memahami budaya yang ada di sekitaran organisasi kita tersebut. Misalkan dan yang terpenting lagi ketika kita ingin melangsungkan bisnis secara internasional, faktor budaya ini juga menjadi faktor utama dalam membangun stabilitas perusahaan dan signifikansi peluang perusahaan untuk bisa terus bisa berkembang di negara tersebut. Ketika kita tidak memahami budaya, misalnya kita mau going global nih ke Jepang atau ke China atau ke Korea atau ke Amerika. Nah, kita harus sangat memahami dulu bagaimana budaya bisnis mereka dan juga budaya masyarakat sekitar. Sehingga kemudian nanti faktor kesuksesan untuk negara kita organisasi kita bertahan di negara tersebut juga akan signifikan. Selanjutnya setelah social culture factor ada technological factor. Nah, technological factor atau faktor teknologi ini mencakup isu-isu seperti tingkat investasi yang dilakukan pesaing dalam meningkatkan penelitian dan pengembangan. Nah, jadi investasi dalam R&D atau lead bank ini juga menjadi isu bagi suatu organisasi untuk melakukan perubahan. Ketika perusahaan pesaing memberikan 50% dana untuk R&D, maka kita sebagai perusahaan harus melihat fenomena ini sebagai suatu kemajuan bagi organisasi lain, sehingga kemudian kita harus melakukan perubahan bagaimana sehingga R&D kita juga bisa baik dalam menentukan. R&D ini kan fungsinya banyak nih untuk menafsir konsumen, kebutuhan konsumen, kemudian produk baru, inovasi. Nah, itu perannya ada di R&D semua. Kemudian juga berkaitan dengan tools atau mesin atau properties yang ada di dalam organisasi, maka
di sini juga akan memberikan dampak untuk dilakukannya perubahan ketika tools-tools tersebut sudah usang dan padahal perkembangan zaman terus meningkat. Maka dari 4 hal itu kita mengidentifikasi kita perlu berubah atau tidak berdasarkan analisis PETS, Political, Economic, Social, Culture, dan Teknologi. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan PETS analisis untuk perusahaan Nestle. Nah, kita tahu semua kan perusahaan Nestle, di mana kalau dari segi politikalnya adalah changing regulation surrounding food, bahwa adanya perubahan regulasi berkaitan dengan makanan dan juga pemasarannya. Kemudian ada government stability and new emerging economy, bagaimana stabilitas kepemerintahan dalam pasar baru. Kemudian ada changing global regulations, yakni perubahan peraturan global. Kemudian dari segi ekonomik, adanya masyarakat yang sangat aware atau sangat sadar berkaitan dengan inflasi, economic growth. Kemudian ada perubahan customer budget atau anggaran belanja konsumen. Jadi kemudian konsumen bisa sekarang, apalagi di masa-masa sekarang ini, customer budget atau changing customer budget ini sangat terasa bagi konsumen. Pola pembelian konsumen sekarang ini sudah berubah dari yang awalnya ingin membeli hal-hal properties yang mendukung proses kehidupannya, tapi berganti kepada bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya. Jadi mereka lebih akan memilih membeli produk-produk pangan untuk keberlangsungan hidupnya dibandingkan untuk membeli properti seperti handphone, laptop, atau membeli rumah dan segala macamnya. Kemudian ada lagi rising price raw material, peningkatan harga dari bahan baku. Nah, dari segi sosial, Nestle ini mengacu kepada adanya changing consumer attitude, yakni sikap konsumen yang berubah, yang mana konsumen itu lebih memilih untuk menggunakan produk-produk yang sehat, mengkonsumsi produk-produk yang bisa mensupport balance diet di dalam, dan mereka menghindari sugar atau gula. Nah, itu yang dianalisis oleh Nestle. Kemudian ada, selain changing customer attitudes, ada juga changing lifestyles. Nah, lifestyle gaya hidup itu yang mana Nestle mengidentifikasi bahwa kembali kepada hal-hal tradisional, memasak, kemudian memasak bersama keluarga. Nah, itu adalah hal yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen sekarang. Lebih suka berkumpul dengan keluarga, masak bareng, atau bercanda dan segala macam. Kemudian adanya adaptasi untuk perbedaan budaya. Jadi masyarakat juga sudah terbiasa sekarang untuk beradaptasi dengan budaya baru, baik itu berkaitan dengan bahasa, agama, kepercayaan, dan juga tatanan keluarga. Jadi masyarakat konsumen Nestle khususnya sekarang sudah memahami bahwa berbeda itu sangat baik. Kemudian yang keempat adalah memahami perilaku konsumen. Kemudian yang kelima adalah konsumen itu dipandang sebagai sebuah firm yang memiliki, firm itu adalah perusahaan yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi lingkungannya. Jadi semisal nih, ketika di dalam suatu rumah, di sebuah kompleks perumahan, mereka melakukan perubahan untuk hidup sehat, kemudian berkumpul bersama keluarga, dan ini biasanya akan memicu tetangga-tetangganya untuk melakukan hal yang sama. Nah, di sini inilah maknanya kenapa consumer itu disebut sebagai perusahaan yang bisa memicu adanya perubahan yang baik yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian berkaitan dengan teknologi, Nestle mengidentifikasi bahwa
peningkatan penggunaan sosial media, consumer interaction with the firm. Nah, kemudian interaksi antara konsumen dengan perusahaan itu lebih intens karena kedekatan mereka dengan menggunakan sosial media. Kemudian inovasi dengan adanya pengembangan teknologi. Kemudian adanya platform e-commerce sebagai bentuk pengembangan usaha. Nah, di sini ada juga beberapa PETS analysis yang dilakukan oleh perusahaan 46 mungkin ya. Nah, di sini ada political, economic, social, and technological. Nah, begitulah bentuk bagaimana bagaimana perusahaan mengidentifikasi perubahan dari lingkungan eksternalnya. Ketika sudah diberikan matriks atau hal seperti ini, maka kemudian nanti perusahaan bisa bisa untuk mencoba bagaimana dia melakukan perubahan berdasarkan kriteria-kriteria analisis lingkungan eksternalnya. Ini ada lagi nih, ada beberapa perusahaan, contoh perusahaannya ecological environment issues, untuk political ada economic, dan beberapa perusahaan lain. Ini adalah contoh dari ada tadi perusahaan Nestle 46, nah yang terakhir ini contoh dari mana ya? Nah, intinya seperti itu. Perusahaan bisa mengidentifikasi kebutuhan perubahan dari lingkungan eksternal menggunakan metode PEST. Dalam melakukan audit eksternal untuk sebagai sumber perubahan, maka Strabel tahun 1996 mengembangkan model yang dapat digunakan manajer untuk mengantisipasi perubahan, terkhusus pada perubahan teknologi dan juga ekonomi di lingkungan. Sehingga hal ini dapat membantu perusahaan memulai perubahan dan memungkinkan perusahaan juga tetap bisa selangkah lebih maju dibandingkan para pesaingnya. Nah, Strebel mengidentifikasi bahwa ada siklus evolusi dari perilaku kompetitif dan fase yang berbeda dalam siklus tersebut ditandai oleh titik breakpoint. Nah, breakpoint ini disarankan dapat mempertahankan tren kompetitif sehingga bisa diprediksi sebelumnya. Breakpoint ini dapat diprediksi sebelumnya, di mana pada fase ini ada dua siklus breakpoint, yakni breakpoint untuk melakukan inovasi dan breakpoint untuk melakukan efisiensi. Nah, kita bisa lihat dari gambar yang tertera dalam slide atau dalam video ini, yang mana gambar ini terdiri dari siklus inovasi, ada siklus efisiensi ditandai dengan hijau, biru, hijau, biru. Ada kuning, biru, kuning, biru. Nah, fase awal inovasi dari siklus ini ditandai dengan peningkatan tajam dalam perbedaan antara apa yang ditawarkan pesaing dan dimulai ketika inovasi oleh pesaing dipandang sebagai sesuatu yang dapat menciptakan bisnis baru. Hal ini dapat memicu orang lain untuk berinovasi juga dan memungkinkan adanya variasi yang lebih besar dalam penawaran, baik itu dari segi produk maupun penawaran dalam hal jasa atau layanan yang tersedia bagi pelanggan. Kemudian, proses ini berlanjut sampai ada sedikit ruang untuk inovasi lebih lanjut yang ditawarkan, menawarkan nilai tambah. Jadi, organisasi mulai banyak melakukan inovasi ini, sehingga kemudian kita yang sudah inovasi duluan mengalami penurunan penawaran karena beberapa fitur yang kita tawarkan kepada konsumen juga ditiru oleh para pesaing. Nah, pada titik ini kita mulai berpikir masuk kepada fase berikutnya. Fase berikutnya dari siklus ini dimulai ketika satu atau lebih pesaing mulai mengalihkan perhatian mereka kepada efisiensi. Jadi titik artinya titik untuk switch to efisiensi. Berubah, yang awalnya kita melakukan inovasi, kita mulai mengarah kepada efisiensi.
Karena kenapa pengurangan biaya yang awalnya dicurahkan untuk melakukan inovasi dipandang sebagai cara untuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan. Uh, Mungkin hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan sistem dalam proses untuk mengurangi biaya pengiriman. Meskipun pada fase ini siklus dapat menghadirkan peluang bagi orang lain, namun juga dapat menimbulkan ancaman bagi orang lain. Artinya begini, ketika kita mulai berhenti berinovasi, otomatis perusahaan lain menganggap ini sebagai peluang untuk mereka lebih giat lagi melakukan hal yang sudah mereka lakukan. Sementara mungkin bagi perusahaan lain hal ini menjadi ancaman bagi mereka. Karena kenapa? Mereka juga mulai kewalahan dalam melakukan inovasi, mulai berkurangnya biaya. Nah, ini menjadi ancaman bagi mereka ketika kita sudah mulai terlebih dahulu melakukan efisiensi. Nah, dalam siklus efisiensi ini hanya pesaing yang paling kuat yang bertahan, dan pesaing yang tidak efisien akan keluar dari bisnis. Nah, ketika kita sudah efisiensi, ketika pesaing mulai berkurang, maka ini menjadi peluang bagi perusahaan kita untuk memperoleh keuntungan dari peningkatan efisiensi yang telah dimanfaatkan. Mungkin Strebel mencatat bahwa konvergensi atau penurunan ketika organisasi mengalihkan perhatian mereka pada efisiensi biasanya lebih mudah diantisipasi daripada divergensi. Karena hal ini melibatkan pergerakan menuju kesamaan yang lebih besar dalam produk dan layanan. Sedangkan divergensi didasarkan pada penawaran baru yang potensial, dan keberadaan mereka mungkin akan tidak diketahui sampai dengan pesaing menawarkan kepada pelanggan. Artinya ini adalah siklus di mana ada tahapan di mana kita harus melakukan inovasi, kemudian ada tahapan di mana kita harus berfokus kepada efisiensi. Siklus ini terus berulang yang ditandai dengan breakpoint tadi. Ada breakpoint saat kita ingin melakukan inovasi ditandai dengan adanya para saat kita ingin melakukan efisiensi ditandai dengan industri mulai meniru berbagai hal yang kita lakukan. Nah, kita berdiri di titik poin itu dan mulai melakukan efisiensi saja daripada terus melakukan inovasi. Nah, hal ini kemudian menjadi keuntungan bagi perusahaan kita, dan sementara ini juga mungkin akan menjadi peluang bagi perusahaan lain untuk terus maju, dan mungkin juga menjadi ancaman bagi perusahaan lain. Intinya kita harus menyadari titik di mana kita harus terus berinovasi dan titik di mana kita berhenti berinovasi dan lakukan efisiensi. Itu yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mengambil sikap, mengambil strategi pada perbedaan-perbedaan ini.